sepertiga itu boleh dan sepertiga itu adalah yang paling banyak. Ini menunjukkan kita makhluk hidup. Kata Rasulullah SAW, kita harus mengingat apa anak keturunan kita. Karena apa? Meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan cukup itu lebih baik daripada diterangkan oleh hadis ini, yatakaffafuna bainan nas. Anak kita dicukupi oleh orang lain, bukan kita sendiri. Sehingga kalau kita itu memiliki anak keturunan, kita siapkan apa yang harus kita tinggalkan untuk mereka. Sehingga kalau kita mau mati itu pesannya kalau orang zaman dahulu itu begini, ma ta'buduna min ba'di. Hei anakku, ini loh kalau orang mau meninggalkan anaknya itu yang dirisaukan apa? Apa yang engkau sembah setelah aku mati, itu yang kalian risaukan. Jangan sampai kalau zaman sekarang itu ma ta'quluna min ba'di. Kalau aku mati nanti ente kerja apa nak? Jangan itu. Maknanya apa? Kita prepare masalah kekayaan, tapi anak kita itu yang kita risaukan apa yang disembah itu. Maknanya apa? Kalau masalah ekonomi kita yang memperkuat itu lebih baik. Bahkan di sini kata Rasulullah SAW bahwasanya kamu itu bersedekah kepada anakmu, kepada istrimu, kepada orang-orang yang kamu kafil. Kafil itu ya kayak orang tua kita kalau kita membutuhkan, maka kata baginda Nabi, sungguhnya itu dikategorikan sebagai sedekah. Kita itu memberi anak kita kepada istri kita, itu kategorinya sedekah. Kan enak. Jadi apa? Nggak mesti kita itu melulu ke orang luar. Boleh itu ke orang luar, tapi dengan catatan yang kita kafil sudah tercover semua. Orang yang menjadi tanggung jawab kita itu sudah tercover semua. Maka di sini merupakan ada hal yang penting. Kalau ada orang yang meninggal, maka sesungguhnya harta yang ditinggal itu bukan menjadi warisan, tapi menjadi apa? Tirkah. Lalu bagaimana prosesnya harta tirkah itu menjadi harta waris? Ini ada proses yang harus kita lalui. Yang pertama, tatkala ada orang meninggal, hartanya itu yang pertama menjadi tirkah. Tirkah itu bagaimana menjadi harta waris? Dengan catatan yang pertama harus dikeluarkan apa? Wasiatnya. Wasiat itu bagaimana? Wasiat itu sesungguhnya tidak berlaku buat ahli warisnya. Sebab apa? Kaidahnya la wasiyata li warisihi. Kita ambil contoh. Saya ini punya anak 4 gitu. Atau 6 begitu ya. Kemudian saya bilang, karena saya saking sayangnya kepada anak yang terakhir begitu. Saya bilang begini, nanti kalau aku mati, rumah ini kuku berikan anakku yang terakhir. Ini kan nunggu saya mati, maka tidak boleh. Tatkala saya mati, wasiat ini tidak berlaku karena wasiat tidak boleh untuk ahli warisnya. Lah ini gimana kalau saya pengen memberi? Ya berikan saja tatkala hidup, bukan diwasiatkan. Maka kalau nunggu kita mati itu namanya wasiat. Kalau kita masih hidup ingin memberi contoh, rumah ini anak-anak dikumpulkan ya. Ini kamu sudah istilahnya ekonominya sudah mapan. Kakak ini saya mengatakan bukan saya tidak adil. Abah ini ingin memberikan kepada adikmu yang terakhir ini. Rumah ini ku berikan kepada adikmu. Mohon keikhlasannya buat kakak-kakaknya. Jangan sampai ngiri karena adikmu ini ekonominya belum mapan. Itu boleh. Karena apa? Namanya bukan wasiat, tapi hibah. Ya, kalau seseorang memberikan hartanya tatkala hidup, namanya hibah. Apakah boleh hibah itu terhadap anak-anaknya? Boleh. Jangankan kepada anak-anaknya. Kalau ada yang punya rumah, dikasihkan ke saya aja juga boleh begitu ya. Oleh karena itu apa? Itu kalau masih hidup diberikan kepada anak-anaknya itu hibah. Ini yang dilakukan oleh abah saya. Abah saya itu punya anak itu 4. Semuanya itu abah saya, ibu saya masih ada. Alhamdulillah beliau sampai sekarang sehat walafiat. Bagaimana? Semuanya dibagi. Dibikinkan rumah, didaftarkan haji, diberikan tanah. Kemudian apa? Saya pernah diskusi. Kenapa sih bah kalau kok semua itu diberi, kau nggak dari dulu? Iya. Saya itu nanti kalau mati, nanti di alam barzah, saya nggak mau hisab saya lama. Maksudnya apa? Nanti setiap harta itu akan diaudit oleh Allah. Bahkan setetes bensin yang Anda keluarkan itu akan ditanya oleh Allah, dari mana dan engkau peruntukkan untuk apa? Abah saya nggak mau ribet. Kalau ditanya malaikat, kamu punya harta? Iya. Kamu dapat dari mana? Dari sini, sesuatu yang halal jelas.
Sekarang kemana? Sudah kuberikan kepada anak-anakku. Dan anak-anakku sudah ku pondokkan, sudah ngerti agama. Sehingga kalau dia sudah mengerti agama, dia mampu mengeluarkan sesuatu yang mana menurut syariat Islam. Sehingga hartanya aman. Loh ini loh, pelajaran penting. Jadi abah saya itu tidak ingin mewariskan, tapi menghibahkan harta-hartanya untuk anak-anaknya. Ini luar biasa sekali. Lah, begitu juga kalau kita nanti ingin menghibahkan tatkala hidup. Kembali kepada tadi, bahwasanya harta itu tatkala ditinggal mati, itu namanya tirkah. Tatkala tirkah itu ingin menjadi harta waris, yang dikeluarkan pertama kali kepada wasiatnya. Lalu wasiat itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk di luar ahli waris. Contoh, nanti kalau saya mati, sebagian harta saya untuk masjid, ini boleh. Nanti kalau saya mati, harta saya untuk Gus Faiz, ini boleh. Karena saya bukan anaknya atau segala macam begitu ya. Boleh. Maka nanti itu dikeluarkan untuk wasiat itu. Dan wasiat di sini dikatakan sepertiga paling banyak. Sepertiga harus maksimal. Tidak boleh melebihi sepertiga. Sudah, nanti kalau saya mati, harta saya seluruhnya buat masjid, tidak boleh. Belajar daripada hadis ini, jangankan semuanya, 2/3 tidak boleh, setengah tidak boleh. Maka maksimal adalah sepertiga, dan sepertiga itu dikatakan oleh banyak. Kalau ada harta tirkah, sudah kita keluarkan wasiatnya, yang kedua harus dikeluarkan apa? Hutangnya. Jadi orang yang meninggal itu ada 2 hutang. Yang pertama hutangnya ke Allah, yang kedua adalah hutangnya ke sesama manusia. Hutang ke Allah itu bagaimana? Dia tatkala hidup meninggalkan hutang ke Allah. Yang pertama dia sholat. Oh, dia itu wajib sholat, tapi dia pernah nggak sholat. Maka kalau menurut salah satu madhab, yaitu Imam Syafi'i mengatakan sholatnya ahli warisnya harus diqadha. Maka ini bertahun-tahun tidak apa-apa, ya sudah diqadha. Itu karena hutang ke Allah. Kalau itu bagaimana puasa? Juga diqadha. Lah ini sebagian orang lupa tentang apa? Yaitu tentang ibadah haji. Haji itu ditaklif atau dibebankan kepada dia bagi siapa saja yang mampu. Dilihat nih, bapak ibu kita dulu mampu kok orangnya, tapi belum pernah haji, entah takut, entah apa, dengan berbagai alasan belum haji. Maka apa? Harus dikeluarkan hutangnya kepada Allah, yaitu apa? Haji. Kalau hajinya nanti dikeluarkan, yaitu dengan cara dibadalkan. Badal itu bagaimana ya? Menyuruh orang untuk berangkat haji, tetapi niatnya haji, niatnya ikhram, niatnya pakai apa? Semua atas nama orang tua kita. Semua atas nama sang mayit. Maknanya apa? Orang yang dibadalkan ini yang mendapatkan pahala, orang yang baik itu yang melakukan dapat pahala, orang yang dibadalkan atau orang yang meninggal juga mendapatkan pahala. Itu namanya badal haji. Kalau hutang ke Allah sudah kita tuntaskan, tinggal hutang kemana? Ke sesama kita. Hutang ke sesama manusia ini banyak. Ada hutang dalam bentuk uang, ya tunaikan. Hutangnya 100 juta, bayar itu 100 juta. Kalau hutang yang kedua, yaitu hutang janji. Kita ambil contoh. Nanti nak, kalau sawahku laku, nanti anakmu aku yang nyunatkan. Ini merupakan hutang janji. Ternyata sawahnya laku, belum disunatkan anaknya, maka harus disunatkan. Itu bentuk pembayaran hutang. Kalau orang meninggalkan harta dalam bentuk tadi tirkah, sudah dikeluarkan wasiat, sudah dikeluarkan bayar utangnya, maka ini menjadi harta waris. Kalau sudah harta waris, silakan dibagi. Siapa saja yang meninggal, kita ambil contoh. Yang meninggal adalah bapaknya. Berarti apa? Yang mendapatkan, satu, ibunya mendapatkan. Yang kedua adalah anak-anaknya. Berapa ibunya mendapatkan? Ibunya mendapatkan berapa? Yaitu 1/8. Hartanya taruhlah 1 miliar. Kurangi 1/8 untuk ibunya. Anaknya berapa? Kalau anaknya ada laki-laki, taruh laki-lakinya 2, perempuannya 1. Maka sisanya dibagi 5. Sang laki-laki mendapatkan 2, sang laki-laki satunya mendapatkan 2, yang perempuan mendapatkan 1.
Kalau anaknya perempuan semua gimana? Maka anaknya ini tidak bisa menerima warisan secara total. Diberikan kepada siapa? Kepada saudara daripada bapaknya, karena bapaknya yang meninggal. Tapi begitu ya. Itulah orang itu bisa menjadi harta waris. Ini banyak hal, nanti studi kasusnya banyak. Bagaimana kalau yang meninggal itu istrinya? Bagaimana kalau anaknya itu cuma satu, laki-laki boleh atau tidak? Banyak hal. Nanti kita akan diskusi tentang khusus tentang warisan itu kapan-kapan saja. Ini prolog, kita lanjutkan daripada hadis ini. Nah, ternyata orang itu tatkala sakit tidak boleh pesimis. Tidak boleh pesimis itu begini, yang sakit itu pasti mati duluan, enggak. Ternyata apa? Ada kok di antara kita orang sudah kritis. Ternyata yang diambil dulu nyawanya orang yang jaga yang sakit. Dia mati duluan. Ada. Tidak mesti yang tua itu meninggal duluan. Bisa jadi Anda yang muda mati duluan. Sebab apa? Kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Kapan malaikatul maut mendatangi kita. Siapapun itu tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikatul maut pun tidak tahu kecuali sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus siap-siap. Makanya di dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman itu siapa? Ya kita, selaku hamba Allah yang beriman. Kita iman kepada Allah dan seterusnya. Kemudian apa? Perintahnya, takwalah kalian. Takwa secara hak. Bagaimana takwa yang hak itu? Dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah secara maksimal. Secara maksimal. Dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah secara total. Maknanya maksimal itu bagaimana? Kita kalau beribadah harus maksimal. Jangan sampai karena sholat itu ada ruksonya, kalau ada orang sakit itu boleh duduk, maka kita langsung duduk. Enggak. Maksudnya begini, kalau kita itu yang sakit, taruhlah lututnya kita nggak bisa sujud. Kan di awal-awal kita bisa berdiri. Mananya apa? Nanti duduknya tatkala kita sujud saja. Allahu Akbar sambil berdiri begitu ya. Rukuknya kan masih bisa begitu ya. Maka kalau nggak bisa sujudnya, yang duduk itu hanya di sujudnya saja. Itu kategori maksimal.